Selamat datang kembali teman-teman di channel Pejuang NIP CPNS. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan atau TWK teman-teman. Ini kita persembahkan untuk tahun 2026 teman-teman. Jadi kita sudah menyesuaikan dengan kisi-kisi dan FR terbaru. Kali ini kita akan membahas subtes TWK yaitu implementasi Pancasila teman-teman. Oke, langsung saja ke soal-soalnya teman-teman. Baik, soal nomor 1. Di era digital, marak terjadi fenomena cyberbullying dan penyebaran berita bohong atau hoax yang bertujuan menjatuhkan martabat seseorang di media sosial. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga sangat bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Jika dianalisis, perilaku merendahkan martabat manusia di ruang digital tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap sila kedua karena A. Mengabaikan hak asasi manusia dalam berpendapat di muka umum, B. Menghilangkan unsur tegang rasa dan tepas selir dalam hubungan sosial. C. Menolak pengakuan bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. D. Mengutamakan kepentingan kelompok untuk menjatuhkan lawan politik. Atau E. Melemahkan persatuan bangsa melalui konflik di dunia maya. Silakan bisa dijawab terlebih dahulu teman-teman selama 20-30 detik dengan di pause videonya. Oke, kalau sudah dikerjakan kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Fenomena perundungan cyber atau cyberbullying dan penyebaran berita bohong merupakan tantangan serius dalam etika berbangsa karena tindakan tersebut menyerang hakikat paling mendasar dari seorang manusia, yaitu harga diri dan kehormatan. Dalam konteks Pancasila, perilaku ini bukan sekedar pelanggaran hukum digital, melainkan bentuk pengingkaran terhadap sila kedua yaitu yang menekankan nilai kemanusiaan yang beradab dan berkeadilan. Jawaban C menjadi yang paling tepat karena akar dari tindakan merendahkan orang lain secara sengaja adalah hilangnya pengakuan bahwa setiap individu tanpa terkecuali memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama di mata Tuhan dan hukum. Dengan menyebarkan fitnah atau melakukan perundungan, seseorang secara tidak langsung memposisikan dirinya lebih tinggi dan berhak mengadili orang lain, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan manusia yang seharusnya dijunjung tinggi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Menolak pengakuan bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Next ke soal nomor 2, silakan bisa dikerjakan selama 20-30 detik teman-teman dengan cara di pause videonya. Oke, nomor 2, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur dengan visi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa atau biasa disebut Indonesia sentris. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan kepadatan penduduk. Kebijakan ini merupakan implementasi nyata dari Pancasila, khususnya sila kelima, karena A. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan strategis. B. Menunjukkan kewajiban pemerintah dalam memakmurkan seluruh rakyat. C. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. D. Berupaya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Atau E. Mewujudkan keadilan melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh. Oke, ke pembahasan teman-teman. Kebijakan pemindahan ibu kota negara atau IKN dengan visi Indonesia sentris merupakan langkah strategis pemerintah untuk memecahkan masalah ketimpangan pembangunan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Implementasi ini sangat erat kaitannya dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena esensi dari keadilan sosial dalam perspektif kenegaraan adalah distribusi kemakmuran dan kesempatan yang merata ke seluruh pelosok negeri. Jawaban E adalah pilihan yang paling akurat karena pembangunan IKN di Kalimantan bukan sekedar proyek fisik, melainkan upaya sistemik untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan akses infrastruktur agar rakyat di luar Jawa dapat merasakan kehadiran negara dan hasil pembangunan secara nyata. Dengan demikian, negara sedang menjalankan amanat untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Mewujudkan keadilan melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh. Next ke nomor 3 teman-teman. Dalam sebuah rapat desa untuk menentukan lokasi pembangunan waduk, terjadi perdebatan sengit antara warga yang lahannya terdampak dengan pemerintah daerah. Sebagian warga menolak karena nilai ganti rugi yang dianggap tidak sesuai. Langkah paling tepat yang mencerminkan implementasi sila keempat dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah A. Pemerintah memaksakan pembangunan demi kepentingan umum yang lebih besar. B. Melakukan pemungutan suara atau voting untuk mengambil keputusan tercepat.
C. Mengadakan dialog mendalam untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan dan kejujuran. D. Menyerahkan sepenuhnya sengketa tersebut kepada pengadilan tanpa mediasi. Atau E. Menunda pembangunan selamanya sampai seluruh warga setuju tanpa syarat. Silakan dikerjakan terlebih dahulu teman-teman dengan cara di pause videonya selama 20-30 detik teman-teman. Oke, kita bahas teman-teman. Konflik antar pemerintah dan warga terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali menjadi ujian bagi demokrasi Pancasila, di mana keputusan harus diambil tanpa mengabaikan kedaulatan rakyat. Sila keempat mengamanatkan bahwa setiap pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kejujuran. Jawaban C merupakan solusi yang paling mencerminkan identitas bangsa karena menonjolkan dialog mendalam sebagai jalan keluar, di mana pemerintah tidak bersikap otoriter dengan memaksakan kehendak seperti pada opsi A, dan juga tidak sekedar menggunakan suara terbanyak atau voting seperti pada opsi B yang berpotensi memicu rasa ketidakadilan bagi pihak yang kalah. Melalui musyawarah yang jujur, kedua belah pihak dapat mencari titik temu yang adil sehingga kepentingan umum tercapai tanpa harus mencederai hak-hak warga terdampak. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Mengadakan dialog mendalam untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan dan kejujuran. Next ke soal nomor 4 teman-teman. Silakan bisa terlebih dahulu di pause untuk dikerjakan. Seorang pejabat publik menolak memberikan fasilitas istimewa kepada keluarganya yang sedang mengurus perizinan usaha, meskipun ia memiliki kewenangan untuk mempercepat proses tersebut. Pejabat tersebut memilih agar keluarganya mengikuti prosedur yang berlaku sama seperti warga yang lainnya. Tindakan pejabat ini merupakan bentuk integritas yang berlandaskan pada sila kelima Pancasila, yaitu dalam hal A. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan. B. Menghargai hasil karya orang lain dalam pelayanan publik. C. Menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan kewajiban jabatan. Dia suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Atau E. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain dan mengutamakan keadilan. Oke, ke pembahasan teman-teman. Integritas seseorang pejabat publik yang menolak memberikan perlakuan istimewa kepada keluarganya merupakan manifestasi nyata dari pengamalan nilai keadilan dalam birokrasi. Tindakan ini mencerminkan sila kelima karena salah satu butir utamanya adalah menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan kewajiban jabatan, serta menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh masyarakat. Jawaban C adalah jawaban yang paling tepat karena pejabat tersebut menyadari bahwa meskipun keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan, hak tersebut tidak boleh melampaui kewajibannya untuk bersikap netral dan objektif sebagai pelayanan publik. Dengan menolak praktik nepotisme, ia memastikan bahwa tidak ada hak orang lain yang terambil atau tergeser hanya karena seseorang memiliki kedekatan dengan seseorang, sehingga tercipta sebuah sistem sosial yang adil di mana setiap warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum dan prosedur administratif. Oke teman-teman, kita ke soal yang terakhir. Seperti biasa, jangan lupa untuk di pause untuk dikerjakan teman-teman. Nomor 5, Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman agama yang sangat tinggi. Ketika terjadi bencana alam di suatu daerah yang mayoritas penduduknya berbeda agama dengan relawan yang datang, para relawan tetap memberikan bantuan dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Hal ini menunjukkan implementasi sila pertama dalam bentuk A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama masing-masing. B. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. C. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. D. Mengakui bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Atau E. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama di lokasi bencana. Oke, kita ke pembahasannya teman-teman. Kerjasama kemanusiaan dalam situasi bencana yang melibatkan relawan dan korban dengan latar belakang agama berbeda merupakan bukti bahwa nilai-nilai ketuhanan di Indonesia telah menyatu dengan nilai kemanusiaan. Sila pertama tidak hanya mengatur aspek ritual peribadatan individu, tetapi juga memerintahkan seluruh warga negara untuk mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Jawaban C dipilih karena tindakan menolong tanpa memandang perbedaan agama adalah bentuk konkret dari membina kerjasama dan tolong-menolong, yang merupakan butir pengamalan sila pertama.
Hal ini menunjukkan bahwa agama di Indonesia berfungsi sebagai perekat sosial dan inspirasi untuk berbuat baik, di mana perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang bagi persaudaraan sekemanusiaan dalam bingkai ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian teman-teman pembahasan soal kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share teman-teman. Terima kasih.